Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Insyaallah video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk teman-teman kecil kelas 5 di semester kedua pada hari Kamis tanggal 14 Januari. Yang mana pada semester kedua ini kita akan mengetahui akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Juga kita akan mengetahui wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya kita juga akan mengetahui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang keempat kita juga akan mengetahui Khalifah Umar bin Khattab. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita masuk ke pelajaran kelima. Kita akan belajar tentang akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu kita akan mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji, khutbah Nabi Muhammad SAW dalam haji wada dan wahyu terakhir, dan yang terakhir menjelang detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Insyaallah Bapak akan menjelaskan atau menyampaikan materi Nabi Muhammad SAW menunaikan haji dan khutbah Nabi Muhammad SAW dalam haji wada dan wahyu terakhir. Di sini juga ada mutiara hikmah. Ku penuhi panggilanmu ya Allah, kupenuhi panggilanmu ya Allah, kupenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan adalah milikmu, juga kerajaanmu, dan tidak ada sekutu bagimu. Kupenuhi panggilanmu ya Allah. Ini adalah terjemah daripada jamaah haji ya, jamaah haji yang melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Mungkin teman-teman ketika musim haji ya, itu sering mendengar ucapan labbaik. Labbaik itu adalah artinya kupenuhi panggilanmu. Karena di sini hubungannya adalah kita akan mengetahui daripada peristiwa Rasulullah menunaikan haji ke Baitullah ya. Jadi peristiwa haji Rasulullah SAW ini diikuti sampai umat pada saat ini. Jadi mengikuti daripada tata cara berhajinya Rasulullah SAW. Nah di sini kita akan mengetahui daripada Rasulullah SAW menunaikan haji ke Baitullah. Baik, silakan teman-teman simak video ini. Dan mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Fatu Mekah, kaum muslimin semakin bertambah banyak dan kuat. Islam semakin meluas ke seluruh jazirah Arab, hingga semua suku yang ada di jazirah Arab saat itu telah menerima agama Islam. Pada saat itu Rasulullah SAW mengumumkan niatnya untuk melaksanakan haji. Mendengar niat Rasulullah SAW itu, banyak kaum muslimin yang menyatakan diri ingin bergabung dengan beliau. Pada tanggal 25 Zulqaidah tahun ke-10 Hijriah, jadi tanggal 25 Zulqaidah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW bersama lebih dari 124.000 orang, baik yang berjalan kaki maupun yang mengendari unta. Ibadah haji yang dilakukan Rasulullah SAW inilah kemudian menjadi pedoman kaum muslimin dalam menjalankan manasik haji. Ibadah haji Rasulullah SAW ini adalah ibadah haji terakhir yang beliau laksanakan. Jadi
Rasulullah SAW sebelum meninggalnya itu ya melaksanakan ibadah haji. Nah, karena tidak lama setelah beliau menunaikan haji, beliau wafat. Sehingga ibadah haji ini dinamakan haji wada atau haji perpisahan. Perpisahan beliau dengan para sahabat, perpisahan beliau dengan umat yang tercinta, perpisahan beliau dengan umat manusia yang senantiasa beliau perjuangkan keselamatannya. Jadi walaupun ya kan seorang rasul adalah manusia biasa yang akan mengalami namanya syakaratul maut atau akan menghadapi kematian. Itu daripada peristiwa kenaik hajinya Rasulullah SAW yang terakhir, yaitu peristiwa haji wada ya, terjadi pada tanggal 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijriah yang diikuti kurang lebih dari 124.000 orang kaum muslimin ikut melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan mengetahui daripada khutbah wada dan wahyu terakhir. Khutbah wada itu adalah khutbah perpisahan. Ketika tiba di Arafah menjelang waktu zuhur, beliau minta disiapkan untanya yang bernama Al-Qaswah. Beliau menunggangi untanya dan menuju kaum muslimin yang sedang berkumpul di lembah Arafah. Dari atas untanya beliau memberi nasihat kepada kaum muslimin. Nasihat Rasulullah SAW itu merupakan khutbah yang terakhir. Nasihat tersebut kemudian terkenal dengan sebutan khutbah wada. Jadi khutbah wada adalah khutbah yang terakhirnya Rasulullah SAW. Adapun isi khutbah wada yaitu sebagai berikut. Di sini ada isinya khutbah ya, atau nasihat daripada Rasulullah SAW ketika khutbah wada. Ketika menyampaikan khutbah wada, wahai manusia, dengarkanlah apa yang akan kukatakan. Mungkin setelah tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Wahai manusia, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci, sebagaimana sucinya hari dan bulan sekarang ini di negeri kalian ini. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah ini. Aku tinggalkan 2 pusaka untuk kalian, yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, dirikanlah salat, bayarlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan, pasti kalian akan selamat. Tunaikanlah ibadah haji dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Dan pada bagian lain beliau berkata, wahai manusia, janganlah kamu berlaku kasar terhadap wanita. Janganlah kamu sekalian menuntut balas terhadap kekejaman zaman jahiliyah. Janganlah kamu mengambil keuntungan dari orang yang kamu pinjamkan, dan janganlah kamu kembali menjadi kabir sepeninggalanku nanti. Sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Oleh karena itu haram seseorang mengambil harta saudaranya kecuali dengan jalan yang hak. Kamu semua adalah keturunan Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang paling bertakwa di antara kamu. Itu adalah isi daripada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khutbah ini ditirukan dengan suara yang keras oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf agar terdengar oleh semua jamaah. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, turunlah wahyu terakhir, yaitu surah Al-Maidah ayat 3 sampai ayat 3 sebagai berikut. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Ini adalah surah Al-Maidah ayat 3. Yang dalam bahasa Arabnya, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu teman-teman daripada peristiwa naik haji dan khutbah wadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik teman-teman, mungkin ini saja video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Bapak mau harap teman-teman senantiasa bersemangat untuk belajar di rumahnya dan menjaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk memakai masker dan membiasakan untuk mencuci tangan. Dan untuk tugasnya pada pertemuan kali ini, teman-teman membuat ringkasan, yaitu peristiwa naik hajinya Rasulullah atau pergi hajinya Rasulullah dan khutbah wada dan wahyu terakhir. Ya, dibuat ringkasannya. Setelah dibuat ringkasan, teman-teman menceritakan atau membaca apa yang teman-teman ringkas. Mau dikirim melalui voice note WA. Ya, ditunggu sampai jam 12. Jadi dikirim melalui voice note WA, ditunggu sampai jam 12. Jadi yang dikirim bukan hasil ringkasannya ya teman-teman, tetapi voice note-nya saja. Kan tetapi teman-teman membuat ringkasan agar memudahkan teman-teman untuk menceritakan peristiwa pergi hajinya Rasulullah dan khutbah wada serta wahyu terakhir yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.